Pursuit of the Truth, bab 492-493. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tak seorang pun dari keluarga takdir di lembah itu menyadari kepergian Suming, dan meskipun dia menghilang, secercah indera ilahi yang ditinggalkannya di tempat ini masih memungkinkannya untuk merasakan segala sesuatu yang terjadi di tempat ini. Jika sesuatu terjadi selama periode waktu ini, dia bisa berteleportasi dan kembali secepat mungkin. Namun, rasa sakit yang mencapai Suming melalui gelombang riak samar dari naga merah itu membuat hatinya terbakar amarah yang luar biasa. Naga merah itu mungkin diciptakan oleh Hong Luo, tetapi kesetiaannya terlihat jelas ketika ia kembali kepada Suming tanpa ragu-ragu saat melihatnya selama acara perjudian harta karun di dunia 9 yin. Naga itu mengikutinya sepanjang jalan, dan bahkan ketika Suming memasuki bangkai naga lilin, naga merah itu tetap berada di luar untuk menunggunya sampai terjadi kecelakaan. Dan Suming sudah bisa membayangkan bahwa kecelakaan yang disebut itu sebagian besar terkait dengan roh 9 yin tua yang pernah disewanya di masa lalu. Dia benar-benar harus menyelamatkan naga merah itu. Dia mungkin memiliki pengalaman mendalam dengan kekuatan roh 9 yin, tetapi dia adalah tuan dari naga merah itu. Menyerah padanya ketika ia dalam bahaya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Karena tidak dapat menemukan rumahnya, Suming sangat menghargai hubungannya. Karena keluarganya tidak ada di sisinya, Suming menghargai semua bentuk kasih sayang yang diberikan kepadanya. Meskipun mungkin tidak ada bentuk cinta apapun antara dia dan naga merah itu, tetapi kesetiaannya saja sudah cukup bagi Suming untuk tidak mundur dan menyerah karena takut. Roh 9 yin, Suming melesat di udara dan membentuk lengkungan panjang. Matanya bersinar dengan tatapan membekukan. Saat dia mengangkat tangan kanannya, lonceng gunung Han muncul di telapak tangannya. Pandangannya tertuju pada lonceng itu, dan setelah hening sejenak, Suming menatap sehelai rambut milik dewa berserker pertama yang melilit jarinya. Tidak banyak yang tersisa dari helai rambut itu, tetapi ada tatapan tegas di wajahnya, dan dia bergerak lebih cepat lagi. Setelah ia menyelesaikan pengembangan kekuatan ilahinya, ia menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya, terutama ketika ia menggabungkan kecepatannya dengan kemampuan teleportasinya. Busur panjang yang membelah langit terkadang menghilang, dan ketika muncul kembali, ia akan berada jauh lebih jauh dari tempat ia berada sebelumnya di dunia. Perjalanan Suming memakan waktu beberapa jam. Saat ia berlari maju, ia sampai di sebuah rawa. Rawa itu tidak ada 15 tahun yang lalu. Saat itu, rawa tersebut meliputi area seluas beberapa ratus ribu kaki persegi. Sesekali, gelembung-gelembung akan muncul di permukaan rawa. Setelah pecah, gelembung-gelembung itu akan berubah menjadi lapisan kabut hijau yang memenuhi udara di atas rawa, menyebabkan semua orang yang datang ke tempat ini hanya melihat kabut. Suming tidak pergi ke roh 9 yin karena gegabah. Sebaliknya, dia datang ke tempat ini. Inilah tempat yang muncul dalam pikirannya ketika dia menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahi negeri itu, tempat di mana mayat beracunnya berada. Jika dia ingin pergi ke alam roh 9 yin, maka dia harus melakukan persiapan yang matang. Lagi pula, dia memiliki pengalaman yang luar biasa dengan kekuatan alam roh 9 yin di masa lalu. Pada saat itu, dia berdiri di udara di atas rawa. Saat dia menundukkan kepalanya, cahaya keemasan bersinar di matanya dan tatapannya menembus kabut di bawahnya hingga tepat mengenai rawa. Gelombang riak yang familiar mulai melawan indera ilahinya dari rawa tersebut segera setelah itu. Pada saat yang sama, raungan rendah dan teredam tiba-tiba terdengar dari dalam rawa. Raungan itu mengguncang kabut di area tersebut, dan dipenuhi dengan kebrutalan yang kejam, seolah-olah menyimpan kebencian yang mendalam terhadap indera ilahi Suming yang menjelajahi rawa. 15 tahun kebebasan ini sulit didapatkan, dan itu memungkinkanmu memperoleh informasi baru, tapi berani-beraninya kau tidak muncul saat melihatku. Jika aku bisa menangkapmu saat kau masih hidup, aku akan bisa melakukan hal yang sama bahkan saat kau memiliki informasi baru, Suming menyatakan dengan tegas, lalu mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan cepat ke bawah menuju rawa di tanah. Cahaya keemasan mulai menyambar tubuhnya dengan hebat, dan kekuatan besar melesat keluar dari tangan kanannya, langsung menuju rawa. Suara gemuruh yang teredam bergema di udara, dan sebuah tanda telapak tangan raksasa muncul di rawa. Tanda cekung ini tercipta akibat kekuatan yang diberikan Suming saat menekan ke bawah. Saat rawa bergetar dan bekas telapak tangannya terus tenggelam ke bawah, deru rendah dari rawa mulai semakin keras. Setelah beberapa saat, ketika bekas telapak tangan itu telah tenggelam beberapa ratus kaki ke bawah, membuat seolah-olah seluruh rawa telah tenggelam jauh ke dalam tanah, sebuah tangan hijau dengan cepat muncul dari rawa.
Tangan itu menabrak bekas telapak tangan Suming yang terus tenggelam ke bawah, dan suara dentuman keras yang mengejutkan terdengar di udara. Rawa itu tampak seperti telah runtuh. Lumpur dan air berceceran di mana-mana, tetapi mayat beracun yang dicari Suming masih menolak untuk keluar dari tempat persembunyiannya, seolah-olah ia menghindari Suming. Ini adalah tindakan yang lahir dari naluri alaminya. Begitu ya, kau tidak akan keluar. Kilatan muncul di mata Suming, dan dia mengaktifkan kekuatan penuh indera ilahinya untuk menyerbu Rawa. Ia dengan cepat menyusup ke tempat itu, dan saat menyapu tempat itu, Suming melihat sejumlah besar kerangka milik manusia dan binatang. Dia juga melihat sesosok tubuh berjongkok di kedalaman rawa. Matanya bersinar dengan cahaya gelap, dan dia meraung. Tanpa ragu sedikit pun, Suming mengarahkan indera ilahinya ke arah sosok itu, dan dalam sekejap, indera ilahinya menyelimuti sosok tersebut. Begitu melakukannya, dia segera menyadari bahwa meskipun tanda yang dia tinggalkan pada sosok itu masih ada, tanda itu sudah sangat pudar. Jelas, selama beberapa tahun terakhir, mayat beracun ini terus-menerus menyerangnya. Mayat beracun, kembalilah padaku. Gumam Suming dan menggunakan indera ilahinya untuk menarik tanda yang telah ia tinggalkan pada mayat beracun di masa lalu. Mayat beracun itu segera mulai gemetar hebat dan raungannya menjadi lebih intens. Ia mulai bergerak cepat di kedalaman rawa, seolah ingin menghindari indera ilahi Suming. Namun, kekuatan indera ilahi Suming bukanlah sesuatu yang bisa dihindari atau disembunyikan oleh mayat beracun itu lagi. Setelah beberapa saat, mayat beracun itu tampaknya memutuskan untuk menyerang. Raungannya dipenuhi aura pembunuh, dan tanpa mempedulikan apapun, ia langsung menyerbu ke permukaan rawa. Tepat di depan matanya, sesosok hijau melesat keluar dari rawa, dan membawa serta bau busuk dan kabut mayat. Sosok itu langsung mendekati Suming. Suming berdiri di udara, tampak setenang biasanya. Begitu sosok hijau itu mendekatinya, dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan. Seketika, sejumlah besar busur petir mulai berputar cepat di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar percikan petir menyambar di langit sementara hujan terus turun dari awan. Saat Suming mengayunkan lengannya, percikan petir itu meninggalkan tubuhnya dan berkumpul di sosok hijau tersebut. Dalam sekejap mata, percikan petir itu mengenai sosok hijau tersebut, dan gemuruh dahsyat terdengar di udara. Dari kejauhan, tampak seolah-olah sosok hijau itu dapat menarik petir, karena banyak percikan petir yang menyerupai naga dan muncul begitu saja menghantamnya dengan suara gemuruh yang keras. Sosok hijau itu mengeluarkan erangan tertahan, tetapi sama sekali tidak terganggu oleh sambaran petir. Ia terus mendekati Suming tanpa berhenti sekalipun, dan begitu jaraknya hanya 30 kaki dari Suming, kepulan kabut beracun menyembur keluar dari mulutnya. Kabut beracun itu berwarna hitam dan hijau, dan mulai menyebar dengan cepat, seolah-olah meledak, tampak seolah-olah dapat sepenuhnya menyelimuti Suming di dalamnya. Seketika itu juga, tempat Suming berada sebelumnya diselimuti kabut racun sepenuhnya. Racun itu begitu kuat sehingga seolah mengandung kehidupan. Racun itu mulai menyebar tanpa henti, dan sosok hijau itu mengeluarkan lolongan yang angkuh. Kilatan membunuh muncul di matanya, dan ia hendak menerobos masuk ke dalam kabut, tetapi tepat pada saat itu, udara di belakangnya yang sebelumnya bebas dari kabut berubah bentuk, dan Suming keluar dari perubahan bentuk itu hanya dengan satu langkah. Sosok hijau itu langsung memperhatikannya saat dia keluar. Tepat ketika sosok itu hendak berbalik, Suming mendengus dingin, lalu mengangkat tangan kanannya dan menepuk sosok hijau itu hingga terlempar ke udara. Cahaya keemasan yang menyilaukan langsung menyembur keluar dari ujung jari Suming. Cahaya keemasan itu seketika berubah menjadi sinar terkuat di tempat itu dan mengenai sosok hijau tersebut. Sosok hijau itu menjerit kesakitan dan segera mundur, berpikir untuk kembali masuk ke dalam kabut beracun. Suming tidak menunggu sampai sosok itu kembali ke dalam kabut dan mengayunkan lengannya ke depan, yang menghasilkan angin puting beliung. Angin puting beliung itu berputar cepat dan menimbulkan embusan angin kencang yang tak berujung yang menerobos kabut lebih cepat daripada yang bisa dilakukan sosok hijau itu. Saat berputar, sejumlah besar kabut beracun itu tertiup dan tertinggal bersama angin puting beliung, menyebabkan sosok hijau itu tidak dapat menyatu dengan kabut beracun tersebut. Langkah kaki sosok hijau itu tiba-tiba berhenti, dan ia berbalik lalu mulai melolong dan meraung keras ke arah Suming. Tepat pada saat itulah penampilannya terungkap. Ini adalah seseorang dengan bulu hijau yang tumbuh di tubuhnya. Bulu hijau itu seperti jarum yang cukup tajam, dan menutupi seluruh tubuhnya. Matanya bersinar dengan cahaya hijau, dan dia menatap tajam ke arah Suming. Di tengah alisnya terdapat segumpal bulu putih. Saat ia bernapas, kepulan kabut racun hitam keluar dari mulut dan hidungnya sebelum tersedot kembali ke dalam tubuhnya, secara berulang. Masih bisa terlihat samar-samar bahwa ini adalah mayat beracun Suming dari masa lalu.
Tidak diketahui kebetulan macam apa yang telah ia alami selama 15 tahun ini yang mengubahnya sedemikian rupa, tetapi dari gelombang kekuatan yang dipancarkannya, jelas bahwa ia jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dari penampilannya, saat ini ia setara dengan seorang berserker kuat di tahap menengah alam jiwa berserker. Kabut beracun itu sangat mengkhawatirkan, jika tidak, Su Ming tidak akan memilih untuk menghindarinya dengan berteleportasi ketika kabut itu muncul beberapa saat yang lalu. Ia dapat mengetahui hanya dengan satu pandangan bahwa ada zat beracun yang tidak dikenal di dalam kabut beracun itu selain racun ular kecil, dan perpaduan dua jenis racun yang berbeda di dalam kabut beracun itu mampu menanamkan rasa takut di hati orang lain. Begitu mayat beracun itu meraung ke arah Su Ming, dia bergerak tetapi tidak lagi menyerang, melainkan memilih untuk menyerbu ke arah rawa di tanah. Su Ming tetap tenang, tetapi ada pusaran angin yang berputar di sekelilingnya, yang dapat menghanyutkan semua kabut racun. Ketika dia melihat kabut racun bergegas menuju rawa, dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih udara. Seketika, sebuah gada berduri besar muncul di tangannya. Hampir seketika setelah mayat beracun menyerbu rawa, Su Ming mengangkat gada berduri dengan tangan kanannya. Gada berduri itu seketika membesar, dan ketika panjangnya hampir 1000 kaki, Su Ming menghantamkannya ke rawa. Suara dentuman teredam yang mengguncang seluruh wilayah bergema di udara. Begitu gada berduri itu jatuh ke rawa, getaran kuat langsung menyapu seluruh area, menyebabkan rawa itu langsung remuk, dan kekuatan pantulan yang dahsyat muncul. Kekuatan itu menyebar dalam sekejap, menyebabkan mayat beracun yang hendak menyerbu ke rawa terpental keluar tanpa kehendaknya. Begitu dia terpental, Su Ming mendekatinya secepat kilat. Dengan jari telunjuk kanannya, dia mengetuk dada mayat beracun itu di udara, menyebabkan mayat beracun itu terus mundur dengan panik di wajahnya. Jika aku bisa mengubahmu menjadi boneka, maka tentu saja aku bisa melenyapkanmu dari muka bumi. Tapi karena sekarang kau punya kecerdasan, putuskan sendiri. Akankah kau terus mengikutiku, atau menderita kematian yang sesungguhnya di sini dan sekarang? Su Ming berhenti bergerak dan membiarkan indera ilahinya menyelimuti mayat beracun itu. Ketukan yang dia berikan pada tubuh mayat beracun itu semuanya mengandung sedikit kekuatan pengorbanan tulang miliknya. Dia hanya membutuhkan satu pikiran, dan mayat beracun ini akan meledak. Dalam ketakutannya, mayat beracun itu mulai meraung-raung dengan ganas dan kabut racun di tubuhnya menyebar dengan cepat hingga seluruh tubuhnya tertutup kabut. Ia baru saja akan lari ketika bibir Su Ming melengkung membentuk senyum dingin. Ia tidak mengejar mayat beracun itu, hanya membiarkan sebuah pikiran muncul di kepalanya, dan suara dentuman keras segera terdengar dari dalam kabut. 6 dentuman lagi terdengar berturut-turut, dan dengan satu lambaian tangannya, pusaran angin di sekitar tubuhnya menyebar dan menyapu kabut, menampakkan mayat beracun di udara. Tubuhnya hancur, matanya sayu, dan darah menetes dari mulutnya. Dia tampak sangat lemah, dan ketika dia menatap Su Ming, rasa takut di matanya semakin kuat. Apakah kau akan mati, atau akankah kau patuh? Su Ming menatap mayat beracun itu dan bertanya dengan lesu. Perjuangan tampak di wajah mayat beracun itu. Setelah beberapa saat, ia menundukkan kepala dan berlutut di hadapan Su Ming, mengeluarkan isak tangis sambil membiarkan indera ilahi Su Ming mengalir ke tubuhnya dan menyatu dengan tanda yang telah ditinggalkannya di masa lalu. Kemudian, tanpa lagi mempedulikan mayat beracun itu, Su Ming melihat ke arah tempat roh 9 yin berada dan bergerak ke sana. Mayat beracun itu mengikutinya dengan patuh, sesekali menoleh ke belakang untuk melihat rawa, tidak sanggup berpisah dengan tempat itu. Bahkan, sebelum Su Ming sempat melangkah maju beberapa langkah, mayat beracun di belakangnya mengeluarkan raungan rendah, masih diselimuti emosi karena tidak ingin meninggalkan tempat itu. Raungannya tidak lagi mengandung niat membunuh, melainkan mengirimkan pesan lain. Su Ming menoleh dan melirik mayat beracun itu, lalu mengangguk. Seketika itu juga, semangat mayat beracun itu bangkit, dan dia berbalik untuk segera menyerbu ke arah rawa di bawahnya. Ketika dia sepenuhnya tenggelam ke dalamnya, Su Ming berdiri di udara dan mulai menunggu tanpa rasa cemas sedikit pun. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah batang dupa, kabut hijau yang mengelilingi rawa mulai berputar seolah-olah semacam gaya hisap muncul di dalam rawa, dan semuanya terserap ke dalam rawa. Setelah beberapa waktu, sebuah pusaran muncul di dalam rawa, dan berputar semakin cepat setiap saat. Akhirnya, mayat beracun itu keluar dari pusaran tersebut. Pupil mata Su Ming menyempit. Dia dapat melihat dengan jelas pisau melengkung di tangan mayat beracun itu. Pisau itu berwarna hijau dan bersinar terang. Dia tidak bisa memastikan bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Selain itu, ada juga aura kuno yang terpancar darinya. Jelas sekali, pisau itu sudah ada sejak lama sekali. Ketika Su Ming mengingat betapa lamanya dunia 9 yin telah ada, dia tahu bahwa pisau ini pasti harta karun kuno, dia hanya tidak tahu bagaimana mayat beracun bisa mendapatkannya.
Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, pisau ini pasti penyebab perubahan kabut racun mayat beracun. Seolah-olah mayat beracun itu khawatir Su Ming akan mengambil pisaunya. Saat ia terbang keluar dengan pisau itu, ia langsung menusuk dadanya sendiri dengan pisau tersebut. Su Ming melihat pisau itu meleleh saat memasuki tubuh mayat beracun, lalu menyaksikan pisau itu meresap ke dalam dirinya dan menghilang. Rasa sakit terpancar di wajah mayat beracun itu. Setelah berjuang sejenak, ia berhasil menahannya dengan tekad yang kuat. Luka-luka di tubuhnya pun sembuh seketika. Bahkan, matanya berbinar lebih terang dari sebelumnya. Ia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Berbagai pertanyaan muncul di benak Su Ming ketika melihat mayat beracun dalam keadaan seperti ini. Jika pisau itu memiliki efek seperti itu, mengapa mayat beracun tidak mengeluarkannya sebelumnya? Mayat beracun mungkin sudah memiliki kecerdasan, tetapi ia hanya dapat mengekspresikan emosi sederhana, seperti kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Ia tidak dapat berkomunikasi dengan Su Ming. Tidak ada cara bagi Su Ming untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, jadi ia menyimpan catatan dalam pikirannya dan mulai mengamati mayat beracun secara diam-diam sambil tetap waspada. Namun, ini bukanlah waktu yang tepat baginya untuk menyelidikinya terlalu dalam. Setelah yakin bahwa tanda yang ia berikan pada mayat beracun telah jauh lebih kuat dan ia dapat mengendalikan mayat beracun tanpa masalah, ia mengalihkan pandangannya. Ia melihat ke arah tempat roh 9 yin berada, dan menyerbu ke tempat itu. Mayat beracun itu berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan mengikutinya dari dekat. Sayang sekali aku masih belum bisa menemukan boneka yang terbentuk dari tubuh Ji Yun Hai meskipun indera ilahiku meliputi area tersebut, jika tidak, kemampuan bertarungku akan mencapai puncaknya. Hujan terus mengguyur dari langit dan menutupi area yang luas di dunia 9 yin. Saat senja tiba, hamparan hutan lebat terbentang di hadapan Su Ming saat ia terus maju. Samar-samar, ia dapat melihat beberapa gunung tinggi yang terletak jauh di dalam hutan. Ada juga banyak istana yang mengelilingi gunung-gunung tersebut. Bahkan, Su Ming dapat melihat banyak patung yang berdiri tegak di luar istana-istana itu. Seolah-olah segala sesuatu di tempat ini sedang tertidur lelap. Seluruh hutan sunyi senyap, tak terdengar suara apapun dari dalam. Namun, ketika Su Ming menggunakan indera ilahinya dan meliputi area tersebut, dia bisa merasakan naga merah itu merintih lemah kesakitan. Inilah tempat bersemayamnya roh 9 yin. Ini juga merupakan tempat asal riak-riak dari naga merahnya. Su Ming mengamati sekeliling area tersebut, dan akhirnya, perhatiannya terfokus pada salah satu gunung yang menjulang tinggi. Di puncak gunung itu terdapat sebuah istana, dan istana itulah yang ada dalam gambar yang sempat muncul di benaknya. Su Ming tidak berhenti bergerak. Dengan pandangannya tertuju pada istana di gunung, dia menyerbu ke tempat itu, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Hampir seketika Su Ming mendekat, batu-batu patung yang tak bergerak yang berdiri di luar istana di kaki gunung di hadapannya mulai tampak seperti meleleh. Patung-patung itu pulih satu persatu, dan gelombang demi gelombang kehadiran yang kuat menyebar, menyebabkan hujan yang jatuh dari langit membeku sesaat. Tetesan hujan kemudian melayang, tidak dapat jatuh lurus ke bawah. Awan di langit juga mulai menjadi kabur, seolah-olah tertutupi oleh kehadiran-kehadiran itu, dan awan mulai memberikan kesan seolah-olah terdistorsi. Ini adalah wilayah roh 9 yin. Semua penyusup akan dibunuh. Sebuah suara yang mengerikan menggema di udara, dan niat membunuh yang kuat dapat dirasakan di dalamnya. Seolah-olah suara itu mengandung semacam hukum yang dapat membuat semua orang yang mendengarnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Suara gemuruh bergema di dalam tubuh Su Ming sementara cahaya keemasan yang menusuk bersinar di sekitarnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengerahkan seluruh kemampuannya sejak keluar dari dunia abadi dan tak terkalahkan. Bahkan ketika dia membunuh kelelawar suci benang emas itu, dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Namun sekarang, saat cahaya keemasan bersinar dari seluruh tubuhnya dan suara gemuruh terdengar, bahkan rambutnya pun tampak berubah menjadi emas. Tanda gunung kegelapan muncul di wajah Su Ming, dan kekuatan ilahi yang baru lahir menyebar di belakangnya hingga berubah menjadi bayangan raksasa. Bayangan itu tampak mirip dengannya, tetapi tingginya beberapa ribu kaki. Setelah muncul, bayangan itu membentuk segel dengan satu tangan, lalu dengan tatapan acuh tak acuh, berjalan mengikuti Su Ming. Inilah wujud sejati dari Naskah Divinity-nya setelah pembentukan jiwa. Sayang sekali Ji Yun Hai tidak ada di sini, kalau tidak Su Ming akan mampu memanggil kekuatan yang lebih besar lagi dari kekuatan kultivasinya saat ini ketika ia berlatih metode kultivasi para immortal. Namun, bahkan jika Naskah Divinity-nya hanya muncul dalam keadaan ini di dunia, ia masih dapat mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Mayat beracun itu berada di ujung paling akhir. Cahaya yang menyengat terpancar dari matanya, dan saat dia bernapas, kabut hitam dan hijau menyelimuti tubuhnya, dan saat itu terjadi, membuatnya tampak seperti roh jahat. Su Ming menyerbu ke depan.
Ada 8 istana di antara tempat ini dan istana di puncak gunung itu. Masing-masing istana ini memiliki banyak patung batu yang ditempatkan di luar, dan tepat pada saat itu, patung-patung batu dari istana pertama, yang terletak di lapisan terluar hutan, semuanya terbangun. Ada juga segel tak terlihat yang ditempatkan di sana, menyebabkan dia tidak bisa melakukan teleportasi. Seolah-olah ruang itu sendiri diperas oleh segel tersebut hingga tidak ada celah yang tersisa. Jika dia melakukan teleportasi secara paksa, ada kemungkinan besar dia akan segera muncul kembali tidak terlalu jauh dengan daging dan darahnya hancur. Ekspresi acuh tak acuh terpancar di wajah Suming, sementara kilatan tekad muncul di matanya. Saat ia menyerbu ke depan, ia tiba dalam sekejap mata di istana pertama yang menghalangi jalannya. Begitu ia mendekat, banyak patung batu di luar istana pertama telah terbangun, dan mereka semua menatap Suming dengan dingin. Hampir seketika ia tiba, raungan rendah menggema di langit. Suming mendengus dingin. Saat roh 9 Yin itu mendekatinya, sejumlah besar kilatan petir langsung muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, petir muncul dalam jumlah besar di tengah hujan yang turun dari langit. Ketika Suming mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan, kilatan petir yang tak ada habisnya menghantam ke bawah. Dari kejauhan, tampak seolah-olah hujan petir menghujani istana pertama. Guntur bergemuruh tak terhitung jumlahnya di udara, dan daratan seketika diterangi meskipun saat itu senja. Suming telah memanggil semua kilat ini dengan kristal petir warisannya. Kilat menyelimuti area tersebut, menyebabkan roh 9 Yin yang datang membeku sesaat, dan tepat pada saat mereka membeku, Suming telah tiba di pintu utama istana pertama. Tepat ketika dia hendak melangkah masuk, sebuah raungan terdengar dari dalam istana, dan tak lama kemudian, sesosok yang tingginya sekitar 100 kaki menyerbu keluar dari dalam. Bahkan sebelum sosok itu mendekat, tekanan kuat menghantam hati dan jiwa Suming, tetapi dia tidak berhenti sedetik pun. Dia mengepalkan tinju kanannya, lalu melemparkannya langsung ke arah sosok raksasa yang datang. Sosok raksasa itu juga melayangkan tinjunya ke arah Suming. Tinju mereka bertabrakan dalam sekejap. Salah satunya berdiri di dalam aula, dan yang lainnya di luar aula. Tepat di tengahnya terdapat pintu istana. Salah satunya tingginya sekitar 100 kaki, dan yang lainnya tampak sangat kecil jika dibandingkan. Salah satunya ganas, dan yang lainnya acuh tak acuh. Waktu seolah membeku pada saat itu. Saat kilat menyambar langit, semuanya menjadi terang. Pada saat tinju mereka beradu, roh 9 Yin yang mengenakan baju sirah di istana bergetar hebat dan baju sirahnya hancur berkeping-keping dengan suara keras, memperlihatkan wajahnya yang tampak seperti kayu kering. Ia bahkan batuk mengeluarkan seteguk besar darah dan terhuyung mundur beberapa langkah. Suming bahkan tidak mundur selangkah pun. Dengan satu gerakan, dia melompati istana pertama dan menyerbu ke arah istana kedua. "Siapa kau?" Suara terkejut dari roh dari istana pertama mengejar Suming. Kekuatan tubuh fisik mereka selalu menjadi kebanggaan roh 9 Yin. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka tidak jauh berbeda dari lawan mereka, mereka tetap dapat menggunakan kekuatan tubuh mereka untuk menekan musuh mereka. Namun, apa yang baru saja terjadi telah memenuhi hati roh itu dengan tingkat keterkejutan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun dan hanya menggunakan kekuatan fisiknya, sama seperti dirinya. Dan dalam situasi seperti itu, dia praktis kalah total. "Aku Suming, dan aku datang ke sini untuk mengambil kembali roh yang kalian, roh 9 Yin, bawa." Begitu Suming melangkah masuk ke istana kedua, batu pada patung-patung di luar istana kedua mulai meleleh. Semuanya memasang ekspresi gelap di wajah mereka, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyerbu ke arahnya. Kali ini, Suming tidak menyerang. Mayat beracunnya yang menyerang. Mayat itu melesat keluar dengan raungan, dan kabut racun hitam dan hijau menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, kabut itu menutupi seluruh area. Suming tahu bahwa jika dia ingin menyelamatkan naga merah, dia harus cepat. Dia harus menggunakan kecepatan tercepat yang bisa dia kerahkan dan menyerbu ke tempat naga merah itu disegel. Tanpa berhenti, ia tiba di depan pintu istana kedua. Saat ia melangkah masuk, sesosok roh besar keluar dari istana kedua. Ia memegang tombak panjang di tangannya, dan begitu ia keluar, ia melemparkan tombak itu langsung ke arah wajah Suming. Tombak itu disertai suara melengking saat membelah udara, dan suaranya begitu keras hingga memekakkan telinga. Seolah-olah dia telah mempersiapkan serangan ini sejak lama dan memilih untuk melancarkannya tepat pada saat itu. Tombak itu hampir menyentuh Suming ketika dia mengangkat tangan kanannya, dan seketika itu juga, lonceng Gunung Han muncul di tangannya, seolah-olah tinjunya telah berubah menjadi lonceng itu sendiri. Lonceng itu menghantam tombak panjang itu dalam sekejap, dan dentingan keras yang mengguncang langit menggema di seluruh dunia. Tubuh roh dengan tombak panjang itu terhuyung ke depan, dan tombak panjang di tangannya mulai hancur sedikit demi sedikit.
Dia jatuh beberapa langkah ke belakang dan darah menetes dari sudut mulutnya. Tanpa ragu sedikit pun, Suming melewati istana dan menyerbu ke arah istana ketiga. Namun begitu ia melangkah masuk ke istana ketiga, bukan hanya semua patung di luar istana yang terbangun, bahkan penjaga di dalam istana pun keluar dengan tombak panjang di tangannya. Ketika roh itu mengangkat tombak, semua roh 9 yin di sekitarnya mengangkat tombak mereka dan melemparkannya secara bersamaan. Suara siulan tajam dan menusuk terdengar mengarah ke Suming. Suming tetap terlihat setenang biasanya. Menghadapi tombak-tombak panjang yang menyerbu ke arahnya, dia mengangkat tangan kirinya dan menekan udara di depannya dengan lembut. Tangan kiriku melambangkan waktu yang telah berlalu, seolah-olah tubuh kalian semua mencari tanda-tanda waktu, mundurlah, gumam Suming pelan. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia mendorong udara, dan tombak-tombak panjang yang menyerbu ke arahnya tidak lagi bergerak maju, melainkan mundur. Pada saat yang sama, sebelum roh 9 yin sempat melangkah maju, mereka mulai bergerak seolah-olah tindakan mereka mengalir terbalik dan semuanya melangkah mundur. Kejutan saat mereka mengambil langkah mundur itu cukup untuk membuat siapapun yang menyaksikan adegan ini terdiam takjub. Lalu, seperti sambaran petir, Suming melompati istana ketiga dan menuju ke istana keempat. Entah mengapa, roh 9 yin di istana keempat belum terbangun. Hanya roh perkasa setinggi 300 kaki lebih yang berdiri di luar istana, menatap Suming dengan tatapan yang rumit. "Apakah kau juga akan menghentikanku?" tanya Suming dengan tenang.